Baiklah, teman-teman semua, kita akan lanjut aja ya kakak-kakak ya, briefing untuk kesempatan hari ini ya, Pro Syariah Advisor level 1 batch 18 ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ya, selamat bergabung ya kepada teman-teman semua, kepada kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua menjadi sahabat Pro Syariah Advisor di 2022 ini, dan kita sudah memasuki batch yang ke-18 ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya di dalam training ini, di dalam kelas ini semuanya tercapai ya. Oh iya, tadi belum doa ya hari ini ya, Kak Reza ya, lupa deh. Oke, baik teman-teman semua, kita doa dulu ya. Ini adalah awal dari awal pertemuan kita berarti, karena memang ini pertemuan pertama banget sebelum materi bahkan ya. Jadi kita awali dulu ya awal pertemuan kita ini dengan sama-sama kita baca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya, kemudian diberikan juga kelancaran ya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam segala aktivitas kita, dalam segala urusan kita ya, dan juga di dalam mengikuti sesi training Pro Syariah Advisor batch 18 ini dari awal hingga sesi terakhir ya, selama 2 bulan ke depan ya, selalu kita hadir ya, tidak ada bolong-bolongnya, dan selalu kita diberikan kesempatan lah ya, diberikan kemudahan. Dan kemudian di hari ini khususnya semoga dilancarkan dari awal hingga akhir ya. Kemudian bagi mungkin di antara kita ada yang sedang sakit atau mungkin ada ditimpa masalah, semoga Allah angkat penyakitnya dan segera selesaikan, berikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kemudian bagi yang mungkin sedang sakit semoga disembuhkan ya, dan pastinya bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini semoga diberikan kelancaran ya hingga akhir nanti. Baiklah, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik teman-teman semua, kita akan kenalan dulu ya. Saya izinkan untuk memperkenalkan diri kami ya. Di sini ada Kak Rini. Tadi sudah sama-sama juga nih Kak Rini nih. Kemudian ada saya dan juga ada Kak Reza. Saya Rofik dan juga ada Kak Reza ya. Nah, ini teman-teman, kakak-kakak, ini adalah roadmap training syariah kita. Ya, jadi training syariah yang sudah pastinya teman-teman sudah mengikuti ya, training produk ya. Training produk itu apa aja? Ada PGB, PSGB itu kan ada syariahnya yang PSGB ya. Kemudian produk yang lainnya ada produk rangkaian training syariah kita gitu ya. Nah, kemudian pastinya teman-teman juga sudah agak asing lagi dengan training syariah untuk semua. Di mana training syariah untuk semua itu biasanya itu diadakannya itu hari Jumat ya. Hari Jumat kalau di 2020 kemarin itu setiap bulannya 2 kali ya, selang-seling dengan wakaf ya. Kalau misalnya minggu pertamanya syariah untuk semua, minggu keduanya wakaf gitu. Ya, pokoknya setiap bulan 2 kali. Nah, kemudian ada juga training yang tematik teman-teman, kakak-kakak ya, training syariah training series ini setiap bulannya. Nah, untuk training tematik ini yang namanya Syariah Training Series ya, ini sebulan sekali ya kita selalu adakan ya, dan setiap kali sesinya itu mengetengahkan tema-tema yang berbeda-beda, yang tentunya diambil tema-tema yang menarik ya, yang tentunya update ya, yang up to date lah teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, ini memberikan kesempatan ya buat alumni Pro Syariah Advisor ya untuk ikut sharing di sesi ini, di sesi Syariah Training Series ini ya. Dan sudah ada ya Kak Rini ya, dari alumni kita yang sharing di sesi ini ya Kak Rini ya, Kak Reza ya. Mudah-mudahan di batch ini juga nantinya akan bisa ya share pengalamannya di sesi Syariah Training Series ini.
gitu. Nah, kemudian yang sekarang ini ya, kakak-kakak ini adalah Guru Syariah Advisor, di mana training ini ya, ini bisa dibilang training yang tingkatannya lebih apa ya, lebih advance dibandingkan yang lainnya. Kalau Syariah untuk semua itu kan dasarnya ya, kemudian training science itu istilahnya tema-tema per tema gitu ya, tematiknya. Kemudian wakaf juga itu hanya 1 kali juga pertemuannya. Nah, sementara Guru Syariah Advisor ini pertemuannya itu berlangsung selama 7 kali pertemuan. Itu untuk materinya, selain briefing gitu ya. Jadi ada 7 materi yang nantinya teman-teman akan ikutin itu di level 1-nya. Nah, kemudian nanti ketika naik level 2 itu juga ada materi-materi lagi, ada beberapa pertemuan lagi gitu ya. Dan harapannya teman-teman setelah mengikuti rangkaian seluruh Guru Syariah Advisor ini ya, nantinya teman-teman bisa lebih apa ya, menghadapi nasabahnya itu bisa lebih percaya diri lah pastinya ya. Pastinya lebih menjelaskan tentang konsep asuransi jiwa syariah sudah kelotok lah gitu teman-teman ya. Oke, nah ini dia teman-teman, apa sih Guru Syariah Advisor itu? Ini adalah program training yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian secara menyeluruh ya bagi tenaga pemasar syariah ya, dan tentunya harapannya nantinya akan mampu memberikan solusi ya perencanaan keuangan syariah ya melalui produk-produk Guru Syariah ya yang tepat ya sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan juga pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan cash size-nya dari produksi kita juga teman-teman. Nah, kemudian ini kita kaitkan dengan tujuan dari training ini sendiri dengan KASH atau cash ya. Cash itu knowledge-nya ya, kemudian lebih ke attitude-nya, kemudian S lebih ke skill-nya, kemudian hanya itu habit-nya. Jadi mudah-mudahan ya KASH ini semuanya bisa tercapai ya. Mengenai K ya, K knowledge berarti kita bisa mungkin di-share di sini di kelas ini ya. Knowledge-nya yaitu kita misalnya kita akan membahas tentang materi tentang pengantar syariah, materi tentang produk-produk asuransi syariah dan lain sebagainya, yaitu knowledge-nya. Nah, kemudian attitude-nya tentunya itu kembali kepada diri masing-masing pastinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti lebih percaya diri ya ketika sudah mendapatkan knowledge yang mumpuni, dan tentunya kepercayaan diri juga akan meningkat. Itu masuk ke attitude-nya. Nah, kemudian secara skill-nya, skill-nya juga pasti akan lebih bertambah ya, karena di sini juga kita akan sama-sama mengupas ya bagaimana sih cara memasarkan produk asuransi syariah, cara melakukan unique objection dan yang dikemas dengan diskusi ya, dan juga study case gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga nantinya harapannya adalah habit kita sebagai seorang tenaga pemasar syariah itu sudah apa ya, benar-benar ya sudah menjadi habit lah Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kesyariahan ketika menjalankan bisnis asuransi syariah ini sudah benar-benar terpatri di dalam jiwa masing-masing gitu ya. Jadi sudah nggak ada lagi yang terpisah-pisahkan lah ya. Sudah bukan hafalan-hafalan lagi, tapi sudah otomatis ketika menjual produk syariah ya semuanya nilai-nilai kesyariahannya, aktivitas kita sebagai seorang tenaga pemasar yang gimana kita ketika memberikan edukasi kepada nasabah, mengajak orang untuk ikut asuransi ya, itu kita melakukan hal-hal apa yang memang seharusnya dilakukan, seperti misalnya kita melakukan fact finding, kita memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya ya, mudah-mudahan itu tercapai semua ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini yang level 1 ya kakak-kakak ya. Jadi ada 2 level ya. Yang kita ikutin sekarang ini adalah level 1. Ya. Di level 1 ini tujuannya yang pertama membekali pengetahuan dasar tentang asuransi syariah, kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian ini ada target ya, selama 2 bulan kita training, targetnya adalah 4 polis ya. Jadi 4 polis itu submit ya kakak-kakak ya, dan polisnya itu harus polis syariah pastinya, karena kan kita trainingnya syariah ya. Jadi 4 polis produksinya harus syariah. Cukup submit, jadi nggak sampai issue. Ini untuk syarat kelulusan di level 1 ini. Minimal ya Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak ya. Kalau lebih dari 4 polis ya boleh banget, 10 polis boleh banget, 20, 30, 50 silahkan ya. Tapi minimal 4 polis ya dalam waktu 2 bulan ini ya, itu sudah syarat untuk lulus dari target produksinya sudah terpenuhi. Tapi ada syarat yang lainnya ya, yaitu kehadiran juga harus terpenuhi syaratnya.
Ya. Nah, ini modulnya Bapak Ibu, Kakak-kakak, yaitu tentang pemahaman konsep, ada asuransi jiwa syariah, ada penerapan akad, kemudian ada tentang kan kita juga di dalam produk asuransi ada yang namanya nilai tunai. Kita juga akan mempelajari tentang nilai tunai itu apa, manfaat nilai tunai apa, kemudian tentang investasi pada produk unit link itu bagaimana, jalannya seperti apa, gitu ya. Itu akan kita pelajari juga. Nah, kemudian nanti juga kita akan pelajari juga tentang wakaf manfaat produk asuransi syariah seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian secara skillnya ya kita akan mempelajari bagaimana peluang dan tantangan dalam bisnis asuransi syariah ya. Kemudian kita juga akan sama-sama ya menggali ide penjualan ya, bukan hanya kita memberikan ide ya teman-teman ya, tapi kita juga akan sama-sama menggali dari kita sendiri ya, dari semuanya ini teman-teman Bapak Ibu, gimana sih ide-ide penjualan yang kita akan lakukan kepada calon nasabah kita, dan juga nanti juga gimana caranya menghandle ya atau mengatasi keberatan-keberatan calon nasabah kita di lapangan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sesi terakhir yaitu di pertemuan ke-7, yaitu ada satu materi yang di sini akan disampaikan oleh praktisi langsung, yaitu oleh leader ataupun top produser ya syariah pastinya, gitu teman-teman ya. Jadi lengkap sekali sebenarnya materinya di level 1 ini ya, tapi masih akan dilengkapi lagi teman-teman, yaitu nantinya akan masuk ke level 2 gitu ya. Nah, kalau untuk pendaftarannya, Bapak Ibu pastinya sudah masuk ke sini, berarti sudah memenuhi syarat semua ya. Pastinya memiliki lisensi ASI pasti ya. Kalau belum nggak mungkin bisa teman-teman ya. Ikuti trainingnya ya. Kemudian memiliki cash minimal 2 cash sudah bisa ya. Ini bukan September Desember ya Bapak Ibu ya. Tapi dari sampai dengan Maret lah ya. Maret ke belakang, 4 bulan ke belakang gitu ya. Nah, kemudian untuk syarat kelulusannya ini bulan pertamanya ya, kemudian bulan kedua, kemudian lulus atau tidak lulus. Nah, ini syarat kelulusannya, pertemuannya atau absensi atau kehadirannya itu minimal 85%. Artinya tidak hadirnya itu hanya 1 kali, ada toleransi. Selebihnya otomatis gugur by system. Gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir sesi ada kuis ya. Dan kuis itu harus dikerjakan dan minimal nilainya 70 atau 70% benar jawabannya. Gitu ya. Dan juga menghasilkan minimal 4 polis syariah dalam 2 bulan pemantauan. Nah, untuk pemantauannya ini di April ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak ya, April sampai Mei ya. Ini yang masih ini pendidikan. Oke, nah kemudian nanti kalau sudah April sampai Mei kemudian sudah mendapatkan 4 case submit ya, nanti dan syarat-syarat yang lainnya juga terpenuhi, ya berarti lulus ya, artinya bisa lanjut ke level 2 ya. Nah, level 2 nanti yang mengajar bukan dari internal kita, tapi kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia ya, dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi yang ngajar nanti dosen-dosen UI ini untuk level 2-nya ya. Apa saja yang akan dipelajari di level 2 nanti akan kita pelajari tentang perencanaan keuangan syariah, kemudian pastinya akan meningkatkan produktivitas kita ya. Nah, ini nanti hitungannya adalah AP nanti Bapak Ibu. Nah, jadi hitungan untuk syarat lulus level 2 itu adalah APE ya. Jadi minimal ya 90 juta APE polis syariah dalam 2 bulan. Nah, jadi kalau sudah di atas 90 juta lah ya, nanti akan bisa mendapatkan subsidi 100% gitu ya. Nah, modulnya apa aja? Nah, modulnya ini teman-teman, ada konsep harta dalam Islam atau Islamic Wealth, kemudian perencanaan keuangan syariah dan peran tenaga pasar syariah, kemudian kita juga akan belajar tentang time value of money ya, sesuai dengan pandangan syariah dan aplikasinya di dalam perencanaan keuangan syariah itu seperti apa, itu kan kita pelajari juga. Nah, kemudian perencanaan investasi melalui instrumen keuangan syariah, kemudian nanti juga akan dibahas tentang waris Islam dan penerapannya ya, dikaitkan dengan asuransi syariah seperti apa ya, kemudian ditutup dengan purification dalam keuangan syariah dan prakteknya dalam program wakaf Prudential Indonesia ya. Nah, ini adalah untuk level 2. Nah, kemudian nanti
nantinya ya berarti April Mei ini, maaf Bapak Ibu teman-teman, April Mei ini berarti level 1-nya ya. Kalau level 2-nya berarti Juni Juli ya Bapak Ibu ya, Juni Juli. Nah, ini untuk pemantauan di level 2. Jadi untuk level 2 sekali lagi tidak, tapi berdasarkan jumlah AP ya. Kemudian bedanya lagi kalau di level 1 itu menggunakan cash submit ya, tetapi kalau di level 2 ini syarat kelulusannya adalah issued ya. Jadi nanti submit dan issued di periode Juni sampai dengan Juli ya, sampai dengan akhir Juli, awal Juni sampai dengan akhir Juli itu dihitung ya, dihitung dari submit sampai lihat jumlahnya berapa. Nah, kemudian syaratnya yang pertama pastinya lulus level 2, kemudian nanti ada surat komitmen ya terkait dengan fee training ya yang harus ditandatangani ya, leadernya Bapak Ibu ya. Kemudian menyelesaikan training Guru Syarif Bahasa level 2 ya, ikuti semua sesinya, ada 5 sesi, 5 pertemuan, kemudian kuisnya harus dikerjakan dan minimal nilainya 70 ya. Kemudian nanti di level 2 itu Bapak Ibu teman-teman ya, itu ada case study dan juga tugas-tugas di setiap pertemuannya yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan pastinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada reward ya. Rewardnya berupa apa? Rewardnya berupa beasiswa lah ya Bapak kakak-kakak ya. Jadi beasiswa untuk fee trainingnya, karena ini kan yang mengajarkan dari luar ya, pastinya berarti ada investasi yang harus kita keluarkan untuk ke PBS UI-nya. Nah, tapi tenang aja, investasi itu bisa free ya, biaya itu bisa free ya. Syaratnya adalah yang pertama, kalau lebih dari 90 juta APE tercapai ya, maka akan mendapatkan 100% subsidi free. Jadi nggak ada sama sekali dipotong ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak ya. Nah, kemudian yang di bawahnya antara 65 juta 1 sampai dengan 90 juta APE, maka akan mendapatkan subsidi atau reward ya, beasiswanya 75% ya, atau 750.000. Itu berarti harus ada yang dibayarnya cuma nggak seberapa lah ya, hanya 25%-nya saja gitu ya. Nah, kemudian yang ke-nya, yang di bawahnya lagi, dari 40 juta 1 ya sampai dengan 65 juta, itu akan mendapatkan reward subsidinya atau reward beasiswanya itu 50% dari biaya trainingnya. Kemudian dari 15 juta 1 sampai dengan 40 juta mendapatkan subsidinya 25% ya, atau 255. Bawah, maka mau nggak mau investasi di dari teman-teman ya, dari peserta semuanya 100%. Nah, kemudian teman-teman, ini salah satu dari sesi leader ya yang kita laksanakan ya, ini tepatnya di tahun 2020 dan tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Ini nanti ya yang akan menyampaikan ya leader-leader yang pastinya teman-teman mungkin sudah kenal ya, dan secara secara produksinya juga bagus-bagus gitu ya. Ini materinya di sesi yang ke-7 atau sesi leader. Nah, tapi Bapak Ibu teman-teman, ini nggak hanya ini aja. Dari alumni Plus Syariah Advisor pun ya nanti bisa punya kesempatan untuk mengisi sesi leader ini. Yang pastinya syarat-syaratnya pastinya itu sudah ada prestasinya pastinya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya bisa berbagi pengalamannya, prestasinya kepada teman-teman semua di sini. Itu ya, ini contohnya ya. Nah, ini perjalanannya teman-teman Plus Syariah Advisor produksinya sudah mulai dari 1 April sudah dihitung ya. Jadi teman-teman yang punya produksi dari 1 April ada produksi submit, apa-apa silakan di-report aja ya. Nah, nanti di-report di pertemuan besok ya, di hari Kamis ya, itu di-report aja. Karena apa? Karena nanti juga akan ada hadiah yang menunggu teman-teman gitu ya. Karena mulai tanggal 1 April sudah diakui produksinya ya. Jadi April sampai dengan Mei ya, itu pelaksanaan trainingnya bersamaan juga dengan pemantauan produksi teman-teman ya. Dari 1 April sampai dengan tanggal berapa? 31 Mei, akhir Mei ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini diulang lagi ya, syarat lulusnya apa?
85% minimal hadirnya atau tidak hadir maksimal hanya 1 kali ya. Kuis minimal 70, kemudian 4 polis syariah dalam 2 bulan pemantauan ya, ini yang submit aja ya. Nah kemudian lulus gitu ya. Nah kalau sudah lulus lanjut ke level 2 gitu ya, nggak berhenti teman-teman ya, langsung lanjut ke level 2. Nanti level 2-nya akan berjalan di bulan Juni ya sampai dengan Juli, 2 bulan. Yang mudah-mudahan nggak ada aral ya, nggak ada halangan, dan semuanya ini teman-teman bisa masuk semua ya ke level 2, karena memang ada kuota minimal ya untuk masuk ke level 2 ya. Ada minimalnya berapa orang gitu, 25 atau berapa gitu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sih dari teman-teman yang ada di sini semuanya lanjut ke level 2 ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu teman-teman ya. Jadi kalau biasanya itu dua batch jadi satu, sekarang satu batch ya, semuanya bisa memenuhi syarat untuk masuk ke level 2 untuk kuotanya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bisa memenuhi kuota untuk level 2 nanti ya, supaya level 2-nya tidak ditunda ya. Jadi sesuai rencana ya itu di 2022 gitu ya. Nah, untuk level 2 ya syaratnya lulus level 1 pastinya ini ada 5 pertemuan harus ikut semua, kemudian kuis minimal 70% harus diselesaikan, baru benar ya. Kemudian menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas, ada case study, juga ada tugas-tugas di dalam kelas ya. Dan semuanya itu nantinya akan dikumpulkan pastinya. Itu Bapak Ibu dan kakak-kakak semua ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum ya? Udah jelas semua ya kakak-kakak ya? Nanti aja ya pertanyaannya boleh ketika di kolom chat dulu ya, nanti dapat diterima oleh teman-teman ya. Biasanya nih live nih kali ini mungkin mau menunjukkan rewardnya secara live. Nah ini dia teman-teman, reward menarik ya untuk level 1 nih. Tadi aku dulu semuanya ya. Bentar. Ada goodie bag, ada dompet disiplin, itu disediakan. Ya, disampaikan ini mengenai rewardnya mau ditunjukkan gitu? Atau Kak Reza? Ya, di saya coba. Belum lengkap nih Mas Rafiq. Reward-rewardnya. Oke, tapi tenang aja teman-teman, itu real kok ya. Yes, pasti. Realnya ada, tenang aja. Jangan khawatir ya. Oh, Karininya sedang meeting, jadi teman-teman itu dapatnya per periode mingguan ya. Jadi makanya nanti tadi udah dijelaskan juga best on-nya the best of the best ya, itu the best case atau juga the best dari APE. Nah makanya teman-teman ya, nanti reportnya jangan sampai lupa tuh ya, laporannya. Jadi nanti kan akan dibuat grup nih ya, dibuat grup selain grup WA yang besar ya, nanti teman-teman akan dibagi beberapa grup nih ya. Nah nanti masing-masing grup harus bikin WA grup sendiri-sendiri ya, untuk report kalau misalnya ada produksinya, kemudian untuk diskusi ya ketika mengerjakan tugas. Kan nggak mungkin tuh blok-blok di grup yang besar ya teman-teman ya, maka harus membuat grup sendiri-sendiri per grupnya ya. Nantinya ya salah satu tugasnya untuk ada ketua kelompoknya nanti setelah ini ya, itu melaporkan hasil produksi teman-teman timnya di WA grup besar gitu. Nah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan umumkan, akan kita pilih nih siapa yang terbaik dalam hal case-nya terbanyak ataupun AP-nya terbanyak. Nah untuk kedua the best tersebut akan mendapatkan reward ini teman-teman ya. Ada goodie bag, ada dompet disiplin, kemudian ada set alat makan, ada tumbler, dan juga ada topi gitu ya. Ini pokoknya keren-keren loh teman-teman ya. Menurut teman-teman keren-keren apa keren-keren banget? Keren-keren. Oke, keren-keren banget pastinya ya. Untuk level
level 1 nggak ada minimum API teman-teman ya, nggak ada, pokoknya cash. Nah apalagi kalau sekarang ada digital sejati, banyak yang bisa jadi berarti berhasil tuh. Minimal 4 cash sudah gampang banget kayaknya. Gampang banget sekali teman-teman. Untuk 4 cash minimal gampang banget lah ya, karena kan kita nggak ada minimal API ya, nggak ada minimal API ya. Pokoknya API-nya berapapun, yang penting cash-nya ya minimal 4 udah bisa lulus. Gampang banget ya. Tetapi kalau apinya besar, nah itu juga ada reward juga. Karena setiap minggu kita akan memberikan reward baik kepada yang terbanyak API-nya maupun kepada yang terbanyak base-nya. Gitu teman-teman ya. Pokoknya apapun itu yang terbanyak yang terbaik itu pasti akan mendapatkan reward gitu. Nah, untuk OVO point ya, ini nanti akan diberikan biasanya kan setiap sesi ada kuis nih teman-teman. Jadi ada kuis nanti ya. Makanya ketika nanti mengikuti materinya benar-benar harus perhatikan, karena dari materi yang disampaikan itu nanti akan ada pertanyaan dijadikan kuis ya, dan pemenangnya nanti juga akan mendapatkan hadiah berupa OVO point gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi nih Kak Reza nih? Oh, untuk level 2 apa aja rewardnya? Nah, kalau level 2 teman-teman, ini kan pelatihan yang memberikan pelatihan itu UI, kita kerjasama dengan UI teman-teman. Ya, apa aja ini rewardnya? Ada subsidi untuk pelatihan atau untuk biaya pelatihannya ya, 175, 50 sampai dengan 25% paling kecil ya. Kemudian, nah ini ada jaket keren teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan jaketnya ya. Jaketnya keren dah pokoknya deh, ada tulisan Syariah Advisor-nya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kelulusan ya. Nanti juga sertifikatnya juga dari UI juga ada teman-teman gitu ya. Nah, kemudian sertifikat pastinya dari internalnya, dari kita juga ada, dan kemudian nanti akan mendapatkan kartu nama ya, masing-masing akan mendapatkan kartu nama ya, satu set kartu nama ya, jadi kan lebih eksklusif nih teman ya. Kemudian apa lagi? Nah ini ada pin Pro Syariah Advisor yang akan diberikan kepada teman-teman ya kalau sudah lulus ke level 2. Jadi banyak banget nih teman-teman ya rewardnya ya. Jadi kalau misalnya sampai nggak lanjut level 2 banget ya. Makanya teman-teman, pesan saya ya, pesan kami di sini ya, kalau sudah terjun ya, sudah masuk ke Pro Syariah Advisor ya level 1, jangan berhenti sampai dengan level 2 selesai, karena banyak keuntungan, banyak hal-hal yang akan didapatkan oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi pastikan teman-teman semuanya harus lanjut ke level 2. Setuju atau setuju banget Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak? Setuju banget. Setuju banget. Siap ya, siap untuk lanjut ke level 2 ya? Siap. Oh, siap. Level 1 aja belum mulai udah langsung mulai. Iya dong, harus seperti itu dong ya kan. Kita kan harus visioner ya teman-teman ya. Memang level 1 belum dimulai, tapi kita namanya ke depan level 2-nya kita harus juga bisa masuk dan juga lulus pastinya ya. Karena sayang banget kalau ini dilewatkan. Sayang banget.